Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Luar biasa, PP sudah menunjukkan performa yang luar biasa. Kalian tetap dior, riset mandiri, risiko tanggung masing-masing ya, karena dalam bermain kripto sangat berbahaya, berisiko tinggi, bisa kaya mendadak, bisa kismin mendadak. Saya hanya sebatas mereview yang saya tahu dan yang saya pahami sudah bertahun-tahun. PP tetap jos, tidak ada pilihan lain menurut saya kecuali meme coin PP. Berdasarkan kapitalisasi ataupun rankingnya dengan jutaan koin yang lain, meme coin tergeser semua dengan kepopuleran TB. Wah, sangat maknyus ya, makjos pokoknya ya. Koin PP sudah membuat orang pada jadi jutaan, luar biasa, miliarder di saat plan pertama di tahun 2024 di bulan 11 November ini tahun 2025 ini, seiring dengan siklusnya 4 tahun sekali dan 1 tahun setelah halving BTC, siklusnya masih terjadi bull run. Menurut saya, terserah yang tidak percaya mau hancur di tahun 2025. Nyatanya tahun 2025 BTC sampai 1,8 M yang kemarin dikatakan media-media yang berkutakan tahun 2024 sudah akhir daripada siklus. Bodoh amat, nyatanya feeling saya lebih manjur kok. Jos toh, jos gados toh. Itulah ya, kalau feeling sendiri, batin sendiri, punya indera sendiri, saya rasakan lebih yakin daripada katanya cari kere. Ya benar, jadi kere. Kalau jadi kere ya kita harus punya keyakinan sendiri. PP ini udah perlu dilakukan lagi. To the moon, the next doge bisa jutaan persen. Ini memang kalau saya lihat ada peristiwa katanya si Elon perseteruan dengan Trump yang membuat nanti Elon tuh jadi bangkrut itu ya, Teslanya. Apa benar atau enggak, wong saya enggak datang ke sana. Yang jelas mereka berdua sama-sama meme coin, pecinta meme coin. Apa hanya teknik dia supaya turun ambil di bawah. Yang di grup saya tentunya berkutakan sudah enggak lagi, udah saya sampaikan 2 hari sebelum Lebaran Idul Adha. Jangan masuk dulu, masuk nanti pas Idul Adha itu pasti ada koreksi. Sepanjang sejarah ketika ada tanggal merah itu biasanya koreksi di tanggal merah, itu hari besar apapun, apalagi kemarin long weekend dari dari Jumat, Sabtu, Minggu saya rasa akan terjadi penurunan. Dan saya sampaikan kalau mau masuk nanti hari Minggunya ataupun hari Seninnya, saya rasa nanti tanggal 13 akan mulai pump. Kalau pandangan saya, ternyata belum tanggal 13 sudah ada yang mulai pump ya. Kalau PP udah nggak perlu diragukan lagi. Secara fundament, secara pengadopsian tenarnya, orang-orang besar holdernya yang meningkat terus tiap hari, dan dilihat dari segi manapun, sisi manapun, dari apapun fundamentalnya, apapun, semua sudah mendukung untuk RP1. Menurut saya sudah nggak ada perlu ragukan lagi. Tinggal kalian sabar nggak dalam bermain game ini. Jangan sampai menyerah sebelum berperang. Ya itu terserah kalian. Kalau menurut saya ya puncak tetap akhir tahun gitu ya. Apalagi ditambah lagi berita yang sangat heboh ya tahun ini ya, sampai Fed saja dipecat gitu ya. Ini Katram saja nanti yang mengumumkan turunnya suku bunga mau dibikin 11 kali tahun ini. Boleh-boleh saja urusan presiden. Wah mantap, tentunya luar biasa kawan ya. Langsung kita bahas saja koin PP ini yang menjadikan kalian akan cuan. Jangan sampai keliru, jangan sampai kesempatan emas ini kalian sia-siakan seperti Doge dan Shiba, hanya pelangap-pelongo. Orang cuan menghitung cuan orang jutaan persen, sekali-kali mbok cuannya dihitung cuan kita sendiri ya.
Oke, kita akan masuk ke ranah selanjutnya. Tentunya akan melihat berita yang bagus, tidak perlu kita ragukan lagi. Bagaimana tentunya kita akan melihat, kita akan lihat bersama-sama. Akan masuk ke dalam langsung ke PP tentunya. Namun demikian akan saya hajar dulu di sini mengenai market cap dominan ya. Market cap dominan iki piye? Masih dedel, masih dekik 64,73. Tapi ini adalah hal yang sudah rawan, berkali-kali masuk 65, masuk 65 dan selalu terinjak. Tinggal tunggu longsor saja. Kalau Bitcoin dominan sudah terjun ke bawah, wah, nggak ngotak harga PP bisa kita siapin karung yang banyak teman-teman. Ya, untuk orang-orang pakar yang senior-senior itu dia akan melihat, mengontrol dengan Bitcoin dominan. Kalau Bitcoin dominan sudah masih dalam kondisi yang tinggi seperti ini, artinya harga altcoin itu masih di dasar jurang, waktunya akumulasi gila-gilaan saat ini. Kemudian ketika di altcoin dominannya di 25%, maka akan terjadi support yang kuat di situ dan kemudian mental ke atas. Jadi ada BTCD ataupun BTC dominan, juga ada altcoin dominan. Sepanjang sejarah ketika altcoin dominan di 25 itu memang itu ada support yang kuat, kemudian akan mantul ke atas, artinya BTCD-nya juga akan longsor ke bawah, terjadi crot begitu, bagikan duda ketemu randa begitu ya. Langsung saja kita akan lihat harga si PP. Wow, maaf ya, ini agak lemot. Wah, maknyus 0,1947. Wow, dengan holdernya, waduh, gila-gilaan 448. Gila, naik terus. Satu hari naik kok sampai 1000 holder. Ini bukan kita anggap remeh kawan ya. Dengan market cap kapitalisasinya sudah hampir 82 triliun. Apalagi yang diragukan, kita tinggal sabar saja ya. Kita itu main game itu sampai usai. Kalau belum usai ya kalian gatel tangan. Ini yang masuk 20 juta pagi-pagi, malam ini udah dapat 1 juta ya lumayan. Kalau ditaruh di bank ya sampai setahun uang kalian sampai lebaran monyet 20 juta akan dapat jadi 21 juta, nggak akan jadi kawan, makin habis. Kalau di PP ini wow, mantap ya. PP telah menunjukkan aksi harga yang tangguh selama beberapa hari terakhir, mempertahankan level support utama. Wow, jos. Walah, ini kalau udah begini nanti gila, mantap. ATH berapa kali ATH nih? ATH-nya itu kan di bawah sini nih. Ya, ini yang di bawah sini, kemudian kepalanya itu 5 kali ATH nih. Wah, jos pokoknya ya. Jangan sampai salah pilih koin-koin, ngapain kita takut ya. Kalau udah begini nih mau apa ini? ATH baru siap. Wah, ada Elon juga rupanya, ada Mbah Trump juga masuk PP, semua tuh cinta sama PP ya. Wah, tuh betul-betul luar biasa. Ada yang meramalkan harganya sampai di 0,005. Sekarang kan 0,001 ya, akan loncat. Waduh, kalau 5 kali lipat saja udah lumayan kawan. 1 kali lipat saja udah ATH. Ini udah saya jelaskan tadi pagi juga ya. ABC ya, kita jualnya di D. Pertama ABC ya, turun D terbang. ABC di C turun, D terbang. Ini sekarang di C nih, waktunya di C, di sini waktunya loncat ATH baru. ATH baru itu cuma 1 kali lipat kok. Kripto 1 kali lipat aja kok takut. Ngapain 1 kali lipat tuh? Ya nggak perlu takut ya. Dari 4 sen saja udah milih PP kok. Ya, kita nggak perlu ragukan lagi. Waduh, mantap jaya. PP naik kuda putih. Wah, mau ke surga, ke bulan ya. Wah, keren ini. PP itu udah beritanya sudah menang. Sebetulnya secara fundamental kita udah menang kawan, nggak perlu diragukan lagi. Fundamentalnya adalah, yang perlu adalah holdernya meningkat terus, holdernya meningkat dan banyak,
kemudian kapitalisasi ataupun rankingnya paling terbesar di antara meme coin yang lain setelah SHIBA dan Doge ya, baru PP. Ini akan dijadikan rajanya meme coin, BTC-nya meme coin ya, saya rasa akan di PP, nggak perlu diragukan. Secara fundamental ketiga yaitu pengadopsian orang-orang besar di kelas dunia termasuk Trump, Vitalik, dan ada yang lain-lain. Dan GZ itu membeli PP nggak sebatas hanya sesaat cari cuan, gua opo BTC bejibul ya, punya apa lagi ETH, BNB belasan juta tinggal nyetak, kok PP ada substansi yang lebih besar. Menurut pandangan saya tetap kalian Dior ini dalam beberapa tahun ke depan ini akan jadikan sejarah baru seperti BTC dulu kan meme coin, kemudian mengulang sejarah BTC untuk jadi tahun 2002 tahun 2009 diputar kembali, tahun 2013 diputar kembali, waktu kan nggak bisa ya. Ini saya rasa untuk BTC 1, BTC 2 udah sulit, kalau mengarah itu akan jadi cuan besar dengan subjek PP, menjadikan PP ini mata uang kedua setelah BTC kedepannya, karena terdesentralis dan ini displasi. Kalau ETH aja masih sentral, semua masih sentral, hanya BTC aja, dan ini akan mengarah ke PP kawan. Kalian percaya, syukur, nanti yang buktikan adalah waktu ya. Waktu PP, wah mantap, tidak ada nggak bicara tentang PP. Ini Eric Trump saja heboh untuk masuk ke PP nih ya, gila, karena hebohnya si PP yang sangat jos ya. Oke, dengan kapitalisasi yang makin meningkat 81,8 triliun dengan holdernya yang melambung terus ya. Ini rankingnya juga masih ditahan di 27, nggak kemana-mana. Saya rasa pilihan yang tepat untuk saya, kalian terserah mau pilih koin apa saja ya. Daripada nanti biar nggak lama-lama, kita akan bahas juga nanti TA sedikit, saya kasih TA juga yang untuk pelengkap saja ya. BTC pun ini ETH sudah lumayan ini ya, kita akan biasanya pada minta IDR ya. Ya oke lah, saya kasih IDR. Sabar kawan. Yen ning tawang ono lintang ya cahayu. Peer and grid-nya di 55 netral, normal masih bagus ya, dengan saya rasa nggak soal ya. Kemudian di mana ini kok selarat terlalu kenceng, mana ini? BTC-nya naik 3% ya, 1,750 lagi naik kembali. Kemudian ETH-nya juga kenceng. Kita lihat untuk PP masih di 27, CoinP, Uniswap, Kronos, Aptos, ETH, Classic, Trump, Coin Trump, semua tergeser ke bawah. Ini yang mantap ini si Wallace Liberty ini, Finansi. Ini adalah kerjasama antara Binance dengan perusahaannya Trump, yang mana ini saya yakin Trump akan mendukung PP karena ini kerjasama bikin USD 1 yang ya saingannya Tether gitulah, sama-sama stable coin ya. Render, Arbitrum, Cosmos, Algorand semua buang 861, rankingnya ketendang semua dengan si PP WIP 77. Jadi ini gambaran fundamental, artinya dengan terbagus dan kapitalisasi terbesar ada di PP untuk pendatang baru. Ini adalah investor-investor besar ada di sini kawan. Jadi kalian jual 10 miliar, 20 miliar koin PP nggak akan goyang market. Ini yang namanya fundamental yang jos. Kenaikan sudah 4%. Ini kita nggak perlu dilakukan lagi gitu. Yang namanya investor besar itu nggak ngasal main tembak PP. Modalnya modal triliunan, modal besar. Sekali rungkat dia ruginya luar biasa. Makanya dengan masuk PP dia riset sudah prabayar yang mahal, jadi sudah nggak ragu lagi. Dulu ada SHIBA, ada Doge dan yang lain-lain. Ini untuk di tahun ini pemenang hanya satu aja, PP, yang mampu menggeser koin-koin yang lain di Tanglink 27. Ini kalau sekali lompat ke 10 top CMC, wah kalian akan cuan semua. Tunggu saja ya, nggak perlu takut ya. Kemudian untuk kita akan lihat TA yang ringan-ringan saja ya. Kalau di dalam tarik garis trendline saja, ini di sini kan sudah lompat trendline ini. Akan tetapi sama di sini juga udah lompat garis trendline ya di sini tuh. Nah, waktu garis trendline ini perlu kalian pahami di sini
mantul di trendline ini udah mampu jebol, disangka akan ke sana kan, tapi dikecok ke sini dulu baru cerot ke sana. Sama ini di sini disangka akan ke sana dulu kan, dibanting dulu ke sini, nanti arahnya akan ke sana. Itu untuk trendline. Dan juga ada juga di sini yang namanya Ichikiwir ya. Ichikiwir bolak-balik biar kalian paham lah, biar sampai katam. Ini kan sudah gunting ini. Udah cross yang biru gunting arah merah. Ini kalau di sini sebaliknya ya, biru gunting merah ke bawah, di sini harus CL. Masuk itu harus di bawah awan. Ya jangan bilang nggak cuan yang masuk di sini, jual di sini udah cuan besar. Ini arahnya akan ke sana. Ya nanti saya sudah sampaikan di grup tadi tanggal 13 mulai pam, ternyata tanggal sekarang sudah mulai ada yang pam ya. Kemudian yang perlu diperhatikan yang cukup riskan, mudah-mudahan mampu ya, di 1D-nya itu sangat ngeri sebetulnya. Tapi ini mampu bertahan di atas nih ya bagus ini. Ini kan gunting ke bawah itu di sini, tapi ini besar, ini support besar. Jadi ini bertahan di sini. Ini akan mantul ke sana kawan. Ya sebetulnya pembelian terbaik di sini. Kalau turun ke sini ya, kalau nggak turun gimana? Ya karena ini ada di bertahan di support awan Ichimoku. Tapi kalau harusnya itu di double sama RSI untuk trading ya. Canggih sekali kalau di double sama RSI kawan. Nih kita akan cek di sini cara bermain dengan double RSI ya, sabar ya. Di sini kawan. Kalau RSI itu kan masuk di area bawah, ini namanya area pembelian ya, di bawah di sini ya. Dijual di atas kan begitu. Masuk ini nunggu di bawah kan. Kalian nunggu di bawah di sini nggak dapat harga. Jadi di double dengan awan Ichimoku, ini kena support di awan. Ya. Jadi ya harus di bawah. Kok ini sampai di bawah sekali ini? Ini sampai di bawah karena di sini udah di bawah awan. Nggak ada support, adanya resisten di atasnya gitu. Nah ini yang menarik ini kan waktu tanggal April saya bilang tanggal 21 ini sampai ini sell order yang dari bulan-bulan lalu itu saya bilang tanggal 21 April di sini akan jebol ke sana. Ternyata benar dan turun lagi ada bantingan. Tapi kalau kalian di sini mau ambil lewat RSI kan masih di tengah, kalian bingung masih di tengah kan, karena RSI pelong-pelongan. Kalian menunggu di bawah ini nggak akan dapat ya, harus di sini pertengahan masuk karena di awan Ichimoku-nya ini ditahan ya, support awan Ichimoku. Jadi double antara awan Ichimoku dengan RSI untuk trading swing mantap banget ya. Sama kalau kita menunggu RSI ini di sini ini belum di bawah, tapi di tengah harus ambil ini karena sudah ada support awan Ichimoku, arahnya kan ke sana kawan ya. Ini waktu tanggal 21 ini udah saya ramal di situ di sini. Dan ini saya meramal lagi untuk di 4 jam ya, untuk di 4 jam. Ini 4 jam ini. Ini sama order sell-nya akan habis tuh di tanggal 13. Di tanggal 13 tuh di sini ini tipis banget tanggal 13. Ini akan merangkak di sini, turun lagi bisa. Baru tanggal 13 cerot ke sana. Akan tetapi kalau demand terlalu kuat nggak sampai ke sini. Di sini aja nanti bisa langsung nendang ke sana. Bisa. Koreksi ngaceng lagi. Itu ya. Jadi tetap semangat, tetap yakin, nggak ada yang perlu diragukan untuk si PP ya. PP ini udah menurut saya udah ya paling spesial menurut saya. Terserah kalian spesial atau enggak. Karena mau koin apa lagi yang dengan rankingnya paling maknyos, ini untuk apa namanya, ini bagus ya, candle semuanya ini bagus. Jadi saya kasih gambaran yang gampang untuk pemula. Di sini kita akan lihat, di sini akan saya kasih, saya kosongin aja ya, saya kosongin dulu ini si awan Ichimoku-nya dan candlenya gini untuk pemula ini ya. Yening tawangono lintang, ini kosongan kawan. Jadi candle itu jikalau dari awal listing begini, awal listing tinggi harga di sini, kemudian makin turun, ini percuma kalian masuk. Jadi yang bagus kayak PP itu kan di bawah dulu, naik
turun, lebih tinggi lagi ya, naik ya, ATH itu 04, turun, nanti naik lagi. Ini yang bagus. Jadi awal listing di bawah ya, awal listing di bawah ini ya, ujung-ujungnya makin ke sana itu makin naik walaupun dalam perjalanan ya tetap naik turun, tapi arahnya kan tetap naik ke atas gitu. Beda dengan koin yang habis listing harganya tinggi di sini, kemudian turun, makin turun. Ini jelek, namanya jengking terus begini. Kalian beli ya makin jengking karakternya begitu. Kalau PP kan beda. Di sini ATH lama 027 dibanting 60%, naik lagi makin tinggi lagi 043. Nah ini turun lagi, ini diperkirakan akan lebih tinggi lagi, arahnya ke sana. Dan di dalam trading untuk orang pemula itu harus punya money management, nggak ngawur. Dana itu banyak dibikin 5 ataupun modal dibikin 10 ya. Kalau dibikin 5 umpamanya 10 juta itu harus dibagi 5, 2 juta. Kita masuk di sini umpamanya harga berapa gitu ya, disangkakan mau ke sana, market kan bisa ke sini juga, nggak tentu ke atas ya, nggak tentu ke atas toh. Mas masuk di sini 2 juta masuk di sini ya, kalian begitu naik ke atas ya udah cukup modal itu aja cuan. Kalau di bawah dibanting ke sini berarti kalian harus masuk lagi 4 juta di sini ya. Kok turun lagi, ini money management dibanting ke situ lagi, kalian masukkan lagi di sini 4 juta lagi. Begitu nanti narik ke atas ke sini ya, narik ke sini, jadi modal yang lebih besar di bawah ini akan menutup kerugian yang 2 juta di sini. Itu bermain trade begitu, harus siap CL, harus juga siap cuan. Kalau pas CL ya ada skenario 1, skenario 2, udah lebih lengkapnya lagi kalian bisa masuk grup saya, bisa bel, japri, telepon 24 jam rame di dalam, asal saya nggak dekok ya tetap dilayani dalam 24 jam itu. Mungkin itu aja malam ini, malam yang tapi nggak perlu gembira dulu, karena menurut saya nanti tanggal 13 baru pam gila-gilaan ya. Jadi PP nggak perlu diragukan, secara fundamental sudah paling bagus, tinggal kalian. Tapi kalian tetap Dior, riset sendiri ya. Mas Bro hanya mereview sebatas yang saya tahu, kalian risiko siap ditanggung sendiri. Saya nggak mengajak-ngajak ataupun beli koin sesuatu koin apapun, saya hanya mereview yang saya tahu. Jadi kalian riset mandiri lagi Dior. Oke, itu aja mungkin yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari tangan Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.